India krisis pekerjaan. Masyarakat yang punya gelar sarjana hingga S3 pun kesulitan mendapatkan pekerjaan di negara tersebut. India sedang menghadapi migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Gangguan demografis ini terjadi seiring dengan pergerakan India menjadi negara terpadat di dunia menggeser China. Para ahli mengatakan kondisi demografis India sering disoroti sebagai negara dengan jumlah pekerja muda terbanyak. Namun India juga menghadapi tantangan untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup. Hal tersebut memacu migrasi puluhan juta orang di desa untuk mencari peluang yang lebih baik di kota besar. Seperti contohnya Sunil Kumar, penduduk negara bagian Haryana, India. Ia memiliki 2 gelar sarjana dan master. Dirinya juga segera mendapatkan gelar ketiga, di mana dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di India. Pada survei Desember 2020 yang dilakukan Pusat Pemantauan Ekonomi India atau CMIE menyebutkan ada 8% angkatan kerja di India yang menganggur. Para pengangguran itu kemudian menyebut diri mereka sebagai nowhere generation alias generasi tanpa tujuan hidup karena sulitnya memiliki pekerjaan. Apa yang terlihat saat ini di India lebih besar dari krisis apapun, bahkan lebih besar dari krisis ekonomi tahun 1991, kata mantan ekonom Bank Dunia Kaushik Basu seperti dikutip dari BBC pada Jumat 4 Februari lalu. Berdasarkan survei lembaga itu, tingkat pengangguran di India lebih tinggi daripada negara berkembang lain seperti Bangladesh 5,3%, Meksiko 4,7%, dan Vietnam 2,3%. Keadaan pun diperparah karena pandemi telah memangkas tenaga kerja selama masa karantina sejak tahun 2020. Anak-anak muda di India berpendapat mereka harus siap menahan rasa lapar ketika lulus dari sekolah. Para laki-laki pengangguran juga terlihat sinis pada dunia dan melanjutkan time pass alias tidak memiliki tujuan hidup. Di sisi lain, anak-anak muda lebih memilih melibatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan kecil. Mereka biasanya menawarkan jasa kepada orang-orang tua untuk membantu mengakses layanan pemerintah. Satu hal yang telah dikatakan oleh banyak orang muda yang menganggur, bahkan jika mereka tidak dapat membantu diri mereka sendiri, mereka mungkin dapat membantu generasi lainnya. Peran generasi di bawahnya, yaitu pra-remaja, menjadi penting karena mereka lah yang bertugas memutus nowhere generation. Generasi di tengah, pengangguran atau setengah penganggur dalam rentang usia 18 hingga 35 tahun baru-baru ini mencari pekerjaan, menjadi kunci batch KPD atau generasi perantara yang mendorong kebijakan lebih tepat pada generasi setelahnya. Menurut laporan CMIE, pada Januari hingga April 2022, jumlah pengangguran dalam kelompok usia 20 hingga 24 tahun diperkirakan mencapai 20.092.000 orang dengan tingkat pengangguran 42%. Pengangguran pada kelompok usia 25 hingga 29 tahun adalah 6.008.000 orang dan tingkat pengangguran 12,72%. Bersama-sama pengangguran dalam kelompok usia 20 hingga 29 tahun merupakan hampir 80% dari 32.102.000 orang yang menganggur di atas usia 15 tahun yang aktif mencari pekerjaan tetapi sia-sia. Pada tahun 2018, ketika tingkat kesuburan menurun, India mulai transisi demografis utama karena populasi usia kerjanya mulai tumbuh lebih besar daripada populasi tanggungan yang berusia di bawah 14 tahun atau di atas 65 tahun. Mencapai keuntungan demografis yang dibanggakan, yang digunakan negara-negara seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan lainnya untuk membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi serta peningkatan fokus pada pendidikan, penciptaan lapangan kerja, keterampilan, dan kesehatan bagi kaum muda. Krisis pengangguran India terungkap setelah jendela kesempatan itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tetapi bonus demografi tampaknya semakin menjadi beban karena tingginya pengangguran di kalangan kaum muda. Pekerjaan yang hilang antara lain adalah pekerjaan lintas sektor dan pekerjaan dan keterampilan khusus termasuk jasa, manufaktur dan industri serta pekerjaan kantoran. Saya minta cuti pada Mei selama pandemi karena tidak ada pekerjaan di sektor real estate. Sebulan kemudian saya dipecat, kata seorang sales eksekutif bernama Rohit Kansal kepada media DW. Perhotelan, penerbangan, media, hiburan, dan otomotif adalah beberapa sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK. Saya harus punya keterampilan baru meskipun keunggulan utama saya adalah bidang teknik. Gaji saya dikurangi dalam jumlah yang banyak dan sekarang saya bekerja di Departemen Komunikasi, kata Manas Kumar, seorang karyawan di sebuah perusahaan mobil kepada DW. Sektor informal juga tak luput dari hantaman pandemi COVID-19. Ribuan pedagang skala kecil dan pedagang asongan terpaksa menutup usaha mereka.
Sepanjang April hingga Juni, pemerintah India mengatakan bahwa PDB India terkontraksi sebesar 23,9% karena penutupan wilayah akibat virus corona yang membuat industri utama berhenti beroperasi dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Anak muda seharusnya mendapatkan pekerjaan karena menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menabung untuk jangka panjang. Semua itu tampak hilang. Dengan hampir 10 juta pemuda memasuki pasar kerja India setiap tahun, penurunan ini bukan bertanda baik bagi masa depan ekonomi negara mereka. Ekonom lain mengatakan jumlah pengangguran saat ini tidak termasuk jutaan orang yang bekerja di sektor pertanian. Meskipun orang-orang ini secara resmi dihitung sebagai pekerja, hilangnya pendapatan dan daya beli bisa menjadikan mereka pengangguran yang terselubung. Survei menunjukkan dari 520 juta tenaga kerja, hampir 35 hingga 40% atau sekitar 200 juta orang mungkin menganggur tanpa pekerjaan atau dipekerjakan, tetapi mendapatkan 50% atau kurang dari gaji sebelumnya di pusat kota. Pada saat itu, pengangguran di India telah menjadi masalah sejak tahun 2017 silam, dengan presentasi 6,1% tertinggi dalam 45 tahun terakhir, berdasarkan survei lembaga survei sampel nasional. Pada saat itu, pengangguran dilaporkan lebih tinggi di kota dibanding di pedesaan, yang menunjukkan pekerjaan kantoran tak lesu di India setidaknya selama 3 tahun belakangan. Biasanya, negara dengan jumlah usia muda lebih banyak akan mendapatkan banyak keuntungan, misalnya tenaga kerja jadi lebih banyak dan produktivitasnya tinggi. Tetapi di sisi lain, tantangannya harus bisa menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan kesempatan buat penduduknya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di bulan Juli 2023, populasi India sudah mencapai lebih dari 1,4 miliar orang. Dengan jumlah yang demikian besar, lapangan kerjaan tersedia seharusnya lebih banyak. Tapi sayangnya selama 2 dekade terakhir, angka pengangguran India secara konsisten terus bertambah tiap tahunnya. Bahkan gelar sarjana yang diraih oleh penduduk India sama sekali tidak menjamin orang tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di India. Sehingga, kalau hanya sekedar punya gelar saja tapi tidak mempunyai keterampilan khusus, kemungkinan besar bakalan tetap menganggur. Pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang gelar dan pendidikan, akhirnya malah dilakukan oleh sarjana-sarjana atau bahkan oleh para doktor. Seperti pekerjaan seperti petugas kebersihan, penjaga sekolah, pelayan, bahkan sopir pun dilakukan oleh orang yang lulusan S1, S2, dan ada juga yang S3. Kualifikasi perusahaan dan lembaga pemerintahan semakin tinggi dalam merekrut pegawai demi mendapatkan apa yang terbaik di antara banyaknya yang berpendidikan di India. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil ditambah dengan adanya faktor sekolah di India yang buruk dan kualitas pendidikan yang biasa-biasa saja. Dan ternyata di India banyak universitas yang kurang bagus. Mereka tidak mengajarkan keterampilan khusus yang dibutuhkan di dunia kerja kepada mahasiswanya. Mahasiswa hanya diajari teori dasar-dasarnya saja dan sangat sedikit melakukan praktek, bahkan banyak kampus yang asal meluluskan mahasiswanya. Mahasiswa diberi nilai besar walaupun kemampuannya tidak kompeten. Setelah dia lulus, biasanya akan tersisih di dunia kerja walaupun mempunyai gelar tinggi.